Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi edisi 27 Agustus 2021. Kiranya kita makin bertumbuh dalam pengenalan Sabda Kristus. Kisah Rasul pasal 20 ayat 35 berbunyi, "Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima." Keajaiban cinta. Pada suatu hari, menurut legenda, Putri Elizabeth kepergok Pangeran Ludwig di tengah jalan. "Apa yang kamu bawa dalam keranjang itu?" bentak Pangeran Ludwig. Putri Elizabeth terkejut ketakutan, langsung bertelut di tanah. Dengan tangan gemetar ia memegangi mantel yang menutupi keranjang itu. "Apa isi keranjang itu?" bentak Ludwig sekali lagi. Tiba-tiba Putri Elizabeth mendapat ide untuk berbohong. Dengan suara gemetar ia menjawab lirih, "Bunga mawar, Pangeran." Tapi Pangeran Ludwig tahu bahwa keranjang itu berisi roti. Maka dengan geram ia menghunus pedangnya. Lalu dengan ujung pedang itu ia menyingkap mantel yang menutupi keranjang itu, dan begitu terbuka, apa isinya? Sekuntum bunga merah yang segar dan indah. Ajaib, roti dalam keranjang itu berubah menjadi mawar merah. Cerita ini dibuat untuk mengabadikan keajaiban cinta Putri Elizabeth dan diceritakan turun-temurun untuk membawa pesan cinta kasih. Dibuatlah dongeng yang terkenal dengan judul Das Rose Wunder, artinya keajaiban mawar. Saudara sekalian, siapakah Putri Elizabeth? Ia adalah istri Pangeran Ludwig yang lahir di Bratislavia pada tahun 1207. Tidak hanya berwajah manis dan lembut, tetapi juga berhati manis dan lembut. Ia murah hati dan suka memberi. Bahkan menurut suaminya, Pangeran Ludwig, ia terlalu murah hati. Ia sering merasa prihatin dengan kehidupan keluarga para petani yang miskin di desa dekat Puri tempat tinggal mereka. Walaupun ia dilarang oleh suaminya, tetapi tetap saja secara sembunyi-sembunyi sering membawa roti dalam keranjang yang ditutupi mantel untuk dibagi di desa. Keajaiban cinta karena memberi dalam teks yang kita baca pagi ini adalah sebagian isi khotbah Paulus kepada para penatua di jemaat Efesus. Paulus menjelaskan kebahagiaan terjadi karena dalam kekurangan kita dapat mengungkapkan cinta kasih melalui pemberian kepada sesama yang membutuhkan. Satu pemberian yang keluar sebagai ungkapan pelayanan kasih bisa menimbulkan keajaiban. Sepotong roti yang mungkin keriput dapat menimbulkan senyuman bagi yang lapar. Tetapi masalahnya yang terjadi adalah kita lebih mudah menerima daripada memberi. Semua orang berbahagia, merasa senang dan sukacita tatkala menerima sesuatu. Bahkan tanpa kita sadari, sesungguhnya kita sedang berharap dan selalu berharap untuk mendapatkan. Lebih mudah menadahkan tangan daripada menelungkupkan tangan. Kita bahagia jika menerima, bukan? Bayangkan jika tiba-tiba kita mendapatkan sesuatu yang kita sudah lama nanti-nantikan atau kita cari-cari. Betapa kita akan berbahagia. Tetapi jauh lebih berbahagia, kata Tuhan Yesus, jika dalam kekurangan kita bisa membahagiakan orang dengan pemberian kita. Bukan dengan maksud supaya orang lain juga membalas kebaikan kita, atau supaya kita diakui sebagai dermawan, tetapi karena teladan Yesus Kristus yang telah lebih dahulu memberikan nyawanya karena mengasihi kita. Marilah kita belajar untuk menelungkupkan tangan kita daripada hanya menadahkan tangan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Marilah kita berdoa.
Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami. Apa yang kami perlukan, Tuhan senantiasa sediakan dalam hidup ini. Bahkan kami mengucap syukur setiap kali kami mengingat bahwa keselamatan yang kami hidupi ini adalah semata-mata karena anugerah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengorbankan nyawanya sebagai bukti kasih-Nya kepada kami. Dan firman-Mu pada pagi ini ya Tuhan mengingatkan kami adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan tolonglah kami supaya kami belajar untuk mengungkapkan cinta kasih kami kepada orang-orang di sekitar kami, secara khusus yang membutuhkannya, dengan memberikan apa yang kami bisa berikan. Tidak selalu materi, tetapi biarlah cinta kasih kami, kepedulian, kasih sayang kami, perhatian kami, dapat kami berikan dan mewujudkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk berjalan dalam sepanjang hari ini. Berilah kami kesempatan supaya kami dapat mewujudkan pelayanan kasih kami kepada orang-orang yang membutuhkannya di sepanjang hari ini. Berkatilah umat-umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Dalam segala keterbatasan, dalam segala kekurangan, dalam segala keadaan kami, ajarlah kami untuk mensyukuri segala yang Tuhan berikan dalam hidup ini dengan berbagi kepada orang yang membutuhkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini. Amin.